Ada banyak sekali pernyataan dari ayah Mirna Salihin yang tidak sinkron dan ini menurut aku fatal banget. Jadi di pernyataan tersebut, pernyataan pertama, ayah Mirna mengakui memiliki bukti penting. Hola netizen yang tercinta, baru-baru ini muncul sebuah percakapan mencurigakan yang terjadi antara Edi Darmawan Salihin dengan beberapa orang lain termasuk Rangga. Entah apa yang sedang mereka persiapkan dalam kasus kopi cyanida tersebut. Namun tiba-tiba muncul suara yang diduga sebagai suara dari Edi Darmawan. Ia menyuruh Rangga untuk menyiapkan sesuatu. Meski percakapan itu tidak memperlihatkan wajah, tapi dari suara yang muncul memang terdengar suara Edi Darmawan Salihin. Namun entah apa maksud dari percakapan mereka yang akan mempersiapkan Rangga dalam kasus tersebut. Oke, saya mau tanya satu, boleh ya Pak? Pada saat proses pembuatan kopi itu yang buat sebenarnya siapa? Rangga, semua total dari pertama buat sampai selesai. Oh iya, kopinya iya, dari pertama bikin Kopinya sampai iya. selesai, Nanti Rangga kamu siapin ya. Nanti Rangga saya Oke, sip. Si Nah, Jessica silakan dilanjut aja. Kita udah tahu ceritanya seperti apa. informasi dari Anda ya kan. Saya mau ngomong agak. Ya Pak, Terima Terima kasih. kasih banyak ya Pak. Lu ada Pak, dulu. saya mau tanya isu yang bekas laku. Enggak, nanti kita bisa lanjut sama beliau. Nah, kartu nama dong supaya kita bisa Sebentar kontak. Pak, saya Dia boleh, kamu boleh. Nggak ada. Ya nomor Teleponnya aja deh, minta. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Jadi perkara macam apa sebenarnya yang sedang ditampilkan kawan? Karena baru kali ini rasanya ada keluarga korban bisa sebegitu akrabnya dengan para saksi-saksi tersebut dan para yang lain. Dan aku yakin kawan-kawan paham maksudku seperti apa. Karena pada dasarnya yang menjadi saksi tersebut bisa saja menjadi patut diduga. Tapi kok bisa sebegitu akrabnya, bahkan sempat untuk bertukar kartu nama dan ada kesepakatan tertentu di balik layar. Jadi wajar rasanya bila kasus ini ada pun sudah di framing sejak awal bahwa hanya J yang pantas disalahkan dan ditersangkakan kawan. Jadi kita semua bisa menilai lah kualitas perkara dan persidangan macam apa yang sedang ditampilkan pada saat itu kawan. Oke kawan, terima kasih. Selamat menilai. Ada banyak sekali pernyataan dari ayah Mirna Salihin yang tidak sinkron dan ini menurut aku fatal banget, apalagi berhubungan dengan bukti CCTV. Jadi di pernyataan tersebut, pernyataan pertama, ayah Mirna mengakui memiliki bukti penting yaitu tangan Jessica memasukkan sesuatu ke dalam gelasnya Mirna Salihin gitu ya, menurut teori dia. Meskipun di situ tangannya kelihatan aneh sekali. Sangat terlihat tidak representatif lah untuk CCTV 2016 yang terlihat di persidangan. Pertanyaan yang kesekian gitu ya oleh Karni Ilyas menanyakan kok saksi dari pegawai Cafe Olivier yang memindahkan memori CCTV itu tidak pernah dihadirkan di persidangan. Lalu si ayah Mirna bersumpah atas nyawanya sendiri nih dan nama orang lain yang dia bawa-bawa nih. Seperti biasa dia senang banget bawa-bawa nama orang. Siap untuk masuk 7 tahun penjara menggantikan Jessica. Dia mengakui kalau semua barang bukti CCTV sudah diberikan sepenuhnya. Nah sementara di pernyataan lain dia mengakui ada potongan rekaman tangan yang tidak pernah dia tayangkan, tidak pernah hadir di persidangan karena khawatir Jessica dihukum mati. Pede sekali dia. Jadi nggak sinkron. Satu kalimat dia menyembunyikan bukti penting CCTV, potongan CCTV yang dia klaim adalah hasil CCTV dari Cafe Olivier gitu ya tentunya. Di pernyataan lain dia bersumpah atas nyawanya sendiri kalau dia sudah menyerahkan semua bukti termasuk bukti CCTV. Jadi mana yang benar? Dan ini keluar dari satu orang yang sama, mulut orang yang sama dalam satu acara program TV yang sama. By the way, masih belum move on dengan Netflix Ice Cold. Ini salah satu PT yang muncul, satu scene muncul di film dokumenter ini. Sebetulnya gimana Jessica mau seperti tadi Bapak bilang gitu ya. Sementara dia aja udah disudutkan, sudah disalahkan gitu ya. Nggak mungkin dong dia, Pak bukan saya, Pak bukan salah. Sementara dia udah dijudging dan ya begitu udah di labeling gitu loh. Ya jadi mau seperti apa lagi gitu. Nah, ini line banget dengan kemarin saya stitch terkait yang di Subang. Ternyata yang adalah bapak kandungnya sendiri, ya kan? We don't know, ya anything can happen, ya jangan-jangan
Juminten, kok nek ngarani wong sak kowe enake dhewe. Jessica sakit jiwa ngono iku lho. Modelmu iku lho. Wong modelmu dhewe elek dramus kaya garing ngono kok. Ngarani Jessica sakit jiwa. Saiki akeh netizen sing bela Jessica. Gak isin tak kon delok videomu ngene iku. Dapuramu lemu elek ngono kok. Ngarani Jessica sakit jiwa. Mending Jessica ayu, berpendidikan. Delok entah videomu biyen kaya apa iku? Kaya lumpur lapindo iku lho. Ngerti gak? Cek PD ini kan ngomong ngono. Njaluk didulang lapindo tak kon iku. Yo. Ini lulusan kimia udah mulai keluar ini ya guys ya. Isinya daging semua mengenai fakta-fakta di persidangan kasusnya kematian Mirna ya. Guys, lo orang lulusan kimia, mahasiswi kimia, lulusan kimia, lo 7 tahun yang lalu pada kemana kampret? Kesel gue, kemana lu? Diem aja lu, punya otak nggak lu sih lu nih? Kesel gue, lu pada kemana 7 tahun yang lalu? Gue teriak-teriak sendiri gue, yang lain pada nuduh Jessica sembarangan, ya. Lu diem aja, jangan-jangan lu juga ikutan dulu ya, ya. Jadi oke lah, masih ada waktu. Lo pada ahli-ahli kimia, lo pada lulusan kimia, keluar, masih ada waktu, keluar, bicara kepada masyarakat supaya itu tuh yang di atas dengar, ya kan? Tolonglah keluar lo. Apa lu mau nunggu saudara lo? Saudara lo diperlakukan seperti itu. Lu keluar ilmu lu membelain saudara lo, adek lo sendiri, abang lo, kakak lo mau kena dulu kejadian seperti itu. Lu keluar ilmu lu membelain, terus bilang nggak ada yang belain gua. Masyarakat diam aja. Lu teriak lu marah-marah paling tidak bisa terima, gitu. Jessica aja diam aja, ya. Apa lu mau nunggu kayak gitu? Udah, supaya nggak terjadi ke lu, ke adek lu, mari supaya ini nggak kejadian yang kayak gini lagi, ya kan? Bicaralah keahlianmu. Teorinya itu kan ilmu eksakta, ilmu pasti, bukan ilmu yakin, feeling, insting. Ilmu eksakta itu kan ilmu pasti, ya, ilmu mutlak. Jika begini maka begini, jika begini maka akan begitu, gitu loh, ya. Nah ini kasusnya sudah jelas mengenai cyanida, kan ada ilmu pastinya mengenai hal itu. Tinggal dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan. Ini mah nggak butuh bukti baru, nggak. Di fakta-fakta sudah jelas, sudah lengkap, para ahli sudah lengkap. Alam semesta sebenarnya sudah mengatur sedemikian rupa, sebab kebetulan dipegang oleh ahli yang ternama, orang yang punya reputasi internasional, Dokter Jaya, yang baiknya minta ampun, ya kan? Udah alam semesta sebenarnya sudah ngatur supaya ini nggak meleset kemana-mana, tapi kesaksian mereka itu nggak didengar, nggak dipertimbangkan, nggak masuk dalam pertimbangan. Kenapa? Ya, karena kalian nggak keluar waktu itu, nggak bicara. Jadi sekarang bicaralah, oke? Kasus ini dakwaannya sudah jelas, dakwaan jelas. Apa yang didakwakan harus terbukti. Bunyi dakwaannya adalah Mirna mati dengan cara memasukkan racun cyanida ke dalam kopi yang diminum Mirna. Yang memasukkan, dituduhkan, didakwakan pelakunya Jessica. Jadi pertama, sebelum siapa pelakunya, harus dibuktikan dakwaannya Mirna mati karena cyanida. Harus terbukti bahwa tubuhnya keracunan cyanida, sebab matinya keracunan cyanida. Itu kan sudah jelas semuanya. Siapa yang megang pertama, dan sampel pun bahkan yang diambil dari tubuh, itu semua kan sudah jelas. Tapi kalau gue yang ngomong dari 7 tahun yang lalu mah gak ada yang denger. Gue mah orang ekonomi. Tolonglah kalian bicara, ya kan? Tolonglah bicara. Sudah jelas toh. Cuma ini kita nggak tahu nih yang memenangkan ini kekuatan ilmiah apa kekuatan uang, ya kan? Yang memenangkan, oke lah, kalaupun kekuatan uang, mari kita lawan dengan kekuatan rakyat, kekuatan masyarakat. Mau nggak mau kalau udah semua. Tapi jadi tolonglah para ahli kimia, lulusan kimia. Kan simple sih, kalian sudah belajar ini bahwa kalau orang keracunan cyanida, buktinya ada 3. Yang pertama,
bau almond. Kan di buku, bukan karena Jessica, bukan karena Dokter Jaya, bukan karena ada kasus ini. Dari entah berapa ratus tahun yang lalu, teorinya seperti itu sampai sekarang masih disepakati secara internasional. Ya, keracunan cyanida yaitu berbau bitter almond. Dokter Jaya yang kebetulan, mayat datang kebetulan dia yang berjaga di situ. Kebetulan alam semesta sudah mengatur supaya Jessica jangan jadi dituduh. Tapi dasar memang entah apalah otaknya orang-orang ini ya kan, kebeletnya saking masih mau melawan kehendak alam semesta ya kan. Dia kan Dokter Jaya yang menangani pertama udah tekan-tekan tuh bagian perutnya, lambungnya supaya keluar uap dari mulutnya, sudah dikibas-kibas, dicium tuh sama si Dokter Jaya. Nggak ada ciri khas keracunan cyanida yang 3, yaitu 1 bau bitter almond. Terus yang kedua syarat mutlaknya adalah ketika keracunan maka dia kebiruan, tanda kebiru merah ceri harusnya. Lambung segala macam yang kena cyanida segala macam itu menjadi kemerah ceri. Sementara si Dokter Jaya bilang tidak, itu cenderung kebiruan, cenderung mengindikasikan, walaupun Dokter Jaya tidak bilang memastikan, karena kalau mau pasti harus diotopsi. Cuma Dokter Jaya bilang sudah harus diotopsi, tapi karena tidak diotopsi aja dia nggak bisa. Tapi kalau kemungkinan, Dokter Jaya bilang kalau ditanya kemungkinannya kena mah akut karena ditemukan segala. Tolong tuh ahli kasih tahu tuh benda-benda apa tuh yang dibilang, istilah-istilah yang dikatakan Dokter Jaya itu, tolong bilang kasih tahu ya, oke? 1 tadi adalah bau bitter almond, yang kedua adalah kemerahan, dan yang ketiga adalah yang nama kayak keracunan itu kan semua racun kita ini di udara ini ada racun, di setiap makanan kita ada racun, tapi itu diproses tubuh kita ini pinter, dia diproses di hati ya kan. Gua orang ekonomi aja ngerti hati. Tapi kalau dia sudah berlebihan si hati kalah, karena kalah segala macam. Kalaupun dibilang tidak ada cyanida karena sudah terurai, tapi kan hati kerja mengurainya segala macam, mengeluarkan yang namanya tiosanat. Jadi kalau tidak ada tiosanat ya tidak ada keracunan, tidak ada di lambung, tidak ada di urin. Cyanida tidak ada di lambung, tidak ada di urin ya kan, tidak ada di mana lagi tuh yang diperiksa ya kan. Oke, kalaupun terurai dia ada bercaknya, ada tandanya, ada meninggalkan pertanda yaitu tiosanat yang mutlak gitu loh. Tapi kan nggak ada kata Dokter Jaya ya kan. Jadi tolonglah, kesel gua ngeliat kalian ini ya. Woi, apa mau nunggu kakak adik lo 7 tahun tuh Sumirna itu mendekam di penjara 3 bulan ketika masih dalam sidang-sidang, 4 bulan, bukan 3 bulan, 4 bulan di sel tikus. Lu tahu sel tikus itu teroris. Kalau ditaruh di sel tikus, diinterogasi sama polisi, bentar juga langsung ngaku dia tuh teroris loh. Semua bisa ngaku, pinternya polisi ini. Kalau soal gitu mah pinter polisi ya kan, soal gitu pinter. Tapi ini si Mirna anak culun kayak gitu, manja. Kok bisa nggak ngaku? Ya nggak ngaku. Ditawarin gerasi aja dia nggak mau. Saya nggak mau karena gerasi harus ngaku bersalah. Saya nggak mau. Saya biarin saya seumur hidup dibanding saya harus mengakui sebagai pembunuh yang tidak saya lakukan. Jadi 7 tahun dia sudah mendekam, dia dihukum 20 tahun. Mau sampai kapan? Mau nunggu kapan lagi? Apa masih kurang tuh penderitaannya? Apa masih perlu ada Joshua dulu ya? Itu kan kasus ini kan problemnya adalah 1 tidak diotopsi, yang kedua adalah CCTV bermasalah, tidak asli segala macam. Dan lu tahu siapa wakil direktur kasus ini? Wakil direktur Kriminal Polda Metro Jaya itu adalah Sambo. Direkturnya si Krisnamurti. Yang banyak kerja siapa? Direktur apa wakil? Wakil. Yang tak nongol di media oke direkturnya, tapi yang banyak kerja, yang kasih laporan wakil. Itu kasus Sambo yang dulu apa? Ngilangin rekayasa CCTV dan masalah tidak diotopsi sehingga harus diotopsi. Ya kalau dari awal diotopsi udah ketahuan. Ya ini juga kasusnya sama. Jadi